Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Fadilah dengan NIM 2114 040058. Baiklah, di sini kita akan membuat atau menjelaskan hasil yang telah kita analisis di mana tentang kemampuan pemahaman konsep, yaitu pada mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami, MPD. Baiklah, selanjutnya langsung saja kita masuk kepada bagian dari pembahasan soal. Di sini saya menggunakan sebuah kemampuan pemahaman konsep matematis. Nah, kenapa saya memilih mengambil kemampuan pemahaman konsep matematis? Karena saya ingin melihat atau menguji bagaimana kemampuan matematis bagaimana kemampuan matematis suatu atau bagaimana kemampuan matematis seorang siswa yang ada di SMK N1 Tanjung Raya. Kemudian adapun pengertian dari kemampuan pemahaman konsep itu sendiri, bahwasanya kemampuan pemahaman konsep matematis itu adalah penguasaan sejumlah materi pembelajaran di mana siswa tidak sekedar mengenal dan mengetahui tetapi mampu mengungkapkan kembali konsep dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti serta mampu mengaplikasikannya. Nah, dengan adanya pemahaman konsep ini, nanti setelah adanya seorang guru menjelaskan materi, kemudian siswa tersebut bisa mengulang kembali atau mengungkapkan kembali materi yang telah diajarkan oleh gurunya tersebut. Nah, adapun indikator pembelajarannya dapat kita lihat pada kisi-kisi soal, di mana untuk kisi-kisinya adapun satuan pendidikannya SMK N1 Tanjung Raya, kemudian mata pelajarannya matematika, adapun kelas yang saya ambil untuk penelitian ini adalah kelas 10, di mana yaitu pada semester genap dan tahun pelajarannya yaitu 2022-2023 dengan tema materi yaitu statistika. Dan adapun tema, ukuran pemusatan data tunggal dan data berkelompok. Nah, adapun alokasi waktu selama siswa tersebut menjawab soal ini yaitu sebanyak 60 menit. Nah, ini indikator kemampuan pemahaman konsep, yaitu menyatakan ulang konsep, di mana KD-nya menentukan nilai modus pada soal hanya dengan melihat langsung pada data yang diberikan tanpa perlu mencari jawabannya dengan cara yang rumit. Nah, adapun bentuk soalnya itu pilihan ganda dan esai. Nah, untuk kemampuannya itu C1. Kemudian, indikator yang kedua yaitu mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu. Yang ketiga, memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep. Yang keempat, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis atau gambar. Nah, biasanya seringkali seorang guru tuh menjelaskan suatu materi itu dengan gambar. Nah, ini juga merupakan salah satu indikator dari pemahaman konsep itu sendiri. Kemudian yaitu mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep. Kemudian menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu. Kemudian nomor 7, mengaplikasikan konsep dan algoritma pemecahan masalah. Nah, bagaimana bentuk soal dari pemahaman konsep ini? Yang pertama, sebelum membuat sebuah soal, sebagai bentuk awalnya pasti kita membuat petunjuk umum terlebih dahulu bagaimana eh, bagaimana sistematis atau petunjuk-petunjuk yang dapat dilakukan oleh siswa agar menjawab soal yang telah diberikan. Kemudian ada bentuk apakah soal itu pilihan ganda atau esai atau isian. Kemudian soalnya tinggi badan, ini salah satu contoh dari pemahaman konsep indikator yang pertama. Tinggi badan dari 7 orang siswa adalah 160, 155, 160, 162, 158, 161, 157. Modus dari penyajian data tersebut adalah A160, B161, C162, dan D163. Nah, begitupun soalnya sampai 10, yaitu soal pilihan ganda, ada berupa soal dan pilihannya. Kemudian untuk soal esainya, misalnya jika data ukuran sepatu di toko A dijelaskan pada tabel di bawah ini, sebagaimana telah dijelaskan di tabel ini,
berdasarkan tabel di atas, tentukanlah nilai rata-rata data tersebut. Nah, begitupun dengan sampai ke soal nomor 5. Nah, pada kisi-kisi suatu soal itu pasti sudah memiliki kunci jawabannya. Bagaimana dengan kunci jawabannya? Kunci jawabannya seperti kalau objektif itu ada A, jika salah, salah, dan jika benar itu maka langsung bernilai benar. Kemudian untuk esainya, misalnya diketahui data. Nah, misalnya jika seorang siswa itu menjawab, nanti kita masuk kepada rubriknya, jika seorang siswa itu hanya menjawab sampai ditanya dan diketahui, dia akan mendapatkan nilai walaupun dia tidak menjawab. Itu dilakukan sebagai bentuk apresiasi kita terhadap seorang siswa tersebut telah berupaya untuk menjawab soal yang diberikan. Begitupun dengan nomor 2. Nah, untuk menentukan skor, itu tergantung dilihat dari bagaimana tingkat kesukaran atau bagaimana tingkat kesulitan dari soal tersebut. Jadi, kita tidak bisa mensamaratakan antara skor soal 1 dengan skor soal kedua. Kemudian, nah sampai soal nomor 5 juga seperti itu. Nah, ada juga nih rubrik span skoran. Nah, ini tadi di mana rubrik span skoran jika pada pilihan ganda itu hanya terdapat 2 buah rubrik span skoran, di mana jika seorang siswa itu menjawab dengan benar atau sesuai yang ada pada kunci jawaban, maka dia akan mendapatkan skor 1. Jika salah itu langsung 0 nilainya. Nah, berbeda dengan esai. Jika seorang siswa itu mengerjakan soal nomor 1 secara lengkap dan benar, di situ ada diketahui, ditanya, dijawab, maka dia akan mendapatkan skor 3. Kemudian, jika mengerjakan soal nomor 1 secara lengkap, sudah membuat ditanya, diketahui, dan dijawab, tetapi pada jawaban hasilnya itu kurang tepat, maka dia mendapatkan skor 2. Nah, bagaimana jika dia mengerjakan soal nomor 1 tidak lengkap, juga jawabannya tidak benar? Dia sudah menjawabnya itu cuma diketahui, ditanya, dan bagian penyelesaiannya itu hanya sebagian atau tidak mencukupi, dan hasilnya juga tidak ditemukan. Itu kita menghargai dengan memberikan skor 1. Kemudian apabila seorang siswa itu tidak menjawab sama sekali, bahkan tidak menulis apapun di soal jawaban di kertas jawaban, maka mendapatkan skor 0. Nah, begitupun seterusnya. Nah, bagaimana cara kita menentukan skor rubrik skoran ini? Itu tergantung dilihat bagaimana soal tersebut, bagaimana rumitnya soal tersebut, dan bagaimana cara menjawab soal tersebut. Nah, setelah kita membuat kisi-kisi, soal, contoh soal, dan rubrik skoran, di sini saya melakukan sebuah penelitian uji soal kepada siswa SMK Negeri 1 Tanjung Raya, yaitu sebanyak 20 orang, di mana nantinya mendapatkan masing-masing nilai, dan tentunya dengan nilai yang berbeda dan rata-rata yang berbeda. Nah, kemudian setelah kita ujikan ke 20 orang siswa tersebut, bagaimanakah bentuk dari apakah soal yang kita ujikan ini valid, reliabilitas, bagaimana daya pembedanya, bagaimana indeks kesukarannya, dan bagaimana valid dan reliabilitasnya. Langsung saja kita lihat, yaitu pada hasil uji soal. Nah, di sini saya sudah menguji suatu soal itu menggunakan sebuah aplikasi yang bernama SPSS, di mana SPSS ini merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan agar kita itu mencari nilai rata-rata, statistika. Biasanya aplikasi itu digunakan pada orang yang bekerja di bidang-bidang statistik, di mana orang tersebut misalnya ada data 5.000, data sebanyak 5.000 atau 2.000. Jadi, kalau untuk membuat secara manual itu membutuhkan waktu yang lama, sementara kita memerlukan waktu yang cukup singkat.
Karena kita juga harus mengerjakan hal-hal yang lainnya. Kemudian, nah dengan adanya SPSS ini, kita dapat menentukan apakah nilai-nilai atau data-data yang kita masukkan itu valid atau benar. Nah, yaitu dengan menggunakan sebuah aplikasi SPSS. Nah, kemudian kita masuk kepada aplikasi SPSS-nya. Sebelum kita sudah mengujikan soal tersebut kepada siswa. Tadi kita juga menggunakan bentuk soalnya yaitu bentuk pilihan ganda. Di mana seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya jika soal pilihan ganda itu dijawab dengan benar sesuai dengan kunci jawaban, maka mendapatkan skor 1 dan jika salah mendapatkan 0. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa pada data ini dan datanya 1 dan 0 saja, yaitu benar dan salah. Nah, ini ada tabel untuk total di mana keseluruhan pada masing-masing siswa yang menjawab dengan benar. Kemudian, nah, dengan adanya soal ini, bagaimana bentuk kesukarannya, bagaimana bentuk validitasnya, apakah sudah valid? Kemudian kita lihat pada di sini sudah ada kita korelasikan, di mana bagaimana cara kita melihat apakah suatu soal itu valid atau tidak. Tadi kan kita sudah membuka sebuah aplikasi SPSS. Di sini ada analyze, kemudian ada descriptive statistik. Nah, di sini kita dapat menghitung apakah data tersebut valid atau tidak. Jadi nantinya menghasilkan seperti ini. Nah, pada soal 1 yaitu tidak valid, kemudian soal kedua yaitu 0,168. Biasanya suatu soal yang dikatakan valid persen correlation-nya yaitu 0 di atas 0,35. Ini kan 0,164 yaitu 0,16. Masih di bawah 0,35. Itu menandakan bahwa soal kita tersebut tidak valid. Kemudian yang kedua, 0,4114. Nah, itu menandakan soal kita valid. Nah, ada kalanya di sini kita menemukan ada soal yang diberikan bintang, itu menandakan bahwa dia sudah valid secara langsung. Kemudian ada juga yang dia sudah di atas 0,35, tetapi tetap tidak valid. Bagaimana itu solusinya? Nah, itulah yang akan kita lihat apakah dia soal tersebut benar-benar valid atau tidak. Jadi di sini ada 10 data. Sudah saya tandai dengan yang berwarna biru. Kemudian, nah kita lihat kesimpulannya bagaimana soal pilihan ganda yaitu nomor 1 0,35 1 di atas 0,35 itu valid. Kemudian yang kedua yaitu seperti yang sudah saya bilang tadi yaitu 0,16 yaitu di bawah 0,35 menghasilkan soal itu tidak valid. Begitupun dengan soal ketiga, soal keempat, sampai soal ke-10. Nah, jadi di antara 10 soal pilihan ganda yang saya buat ada 2 soal yang tidak valid yaitu soal nomor 2 dan nomor 4. Bagaimana caranya jika R dihitung lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan bahwa soal valid. Nah, jadi ini, apabila ini lebih besar daripada ini, maka soal itu valid. Tetapi apabila R-nya kecil daripada RX-nya kecil daripada R tabelnya lebih kecil daripada R tabel, maka soal itu tidak valid. Seperti ini kan 0,253 itu lebih kecil daripada 0,35, maka soal tersebut tidak valid. Kemudian untuk kita lihat uji bagaimana reliabilitas suatu soal tersebut. Di sini setelah kita buka tadi, masih di SPSS, kita hanya menggunakan aplikasi SPSS. Di sini adalah analyze. Di sini ada
bivariat. Nah, di situ nanti kita dapat menentukan reliabilitas suatu soal. Nah, nantinya kan menghasilkan ini, yaitu 0,593 dengan itemnya 11. Nah, jika keterangannya, jika nilai koefisien yang diperoleh itu lebih besar dari 0,60, maka tingkat reliabilitasnya adalah tinggi. Dan jika kecil dari 0,60, maka tingkat reliabilitasnya menengah sampai rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kita memiliki nilai reliabilitasnya itu 0,593. Jadi 0,93 itu terletak di rank di bawah 0,60 dan di bawah 0,50 dan 0,60, maka tingkat reliabilitas suatu soal ini yaitu sedang. Bagaimana dengan daya pembedanya? Nah, di SPSS ini kita dapat mencari daya pembeda, indeks kesukaran. Di daya pembeda ini kita dapat melihat pada, ini kan banyak, ada item statistik, just processing summary. Kemudian untuk melihat dengan adanya data-data ini, kita dapat menyimpulkan di sini ada item total. Jadi semua yang di atas tadi itu digabungkan mendapatkan ini. Dan bagaimana cara kita menentukan daya pembeda suatu soal tersebut? Dapat dilihat pada correction item total correlation, di mana yang sudah saya tandai dengan warna biru. Bagaimana kita menentukan itu soal itu dapat baik, buruk, atau dapat diterima dengan revisi, atau dapat diterima tanpa revisi. Nah, di sini ada keterangannya, jika dia kecil dari 0,20, maka daya pembedanya buruk. Jika kecil dari 20, besar dari 0,20, dan kecil dari 0,29, maka dapat diterima dengan revisi. Sedangkan, jika kecil dari 0,30, dan jika besar dari 0,30 dan kecil dari 0,39, maka dapat diterima tanpa revisi. Dan jika 0,40 sampai dengan 1, maka baik. Nah, jadi dapat kita simpulkan jika semakin tinggi daya pembeda suatu soal, maka daya pembeda tersebut dapat dikatakan baik. Dan jika makin rendah, misalnya 0,20, 0,10, maka daya pembeda suatu soal itu dapat dikatakan buruk. Nah, kita kembali kepada soal 0,2, kita ambil misalnya yang ini, 0,280, yaitu berada di rank dapat diterima dengan revisi. Nah, makanya soal nomor 3 ini dapat diterima dengan revisi. Bagaimana dengan soal nomor 10, yaitu 0,110, yaitu berada di bawah 0,20. Nah, maka daya pembeda soalnya itu buruk, karena di bawah 0,20. Bagaimana dengan indeks kesukaran? Nah, bagaimana cara kita melihat suatu soal ini sulit, suatu soal ini cukup mudah, suatu soal ini biasa saja. Nah, dengan adanya indeks kesukaran ini, kita dapat memasukkan saja, kemudian kita dapat menentukan bagaimana indeks kesukarannya. Nah, karena kita di sini soal pilihan ganda, yaitu kita itu hanya memiliki skor maksimumnya itu 1, dan skor minimumnya itu 0. Jadi makanya setiap bagian rata-rata ini kita bagi dengan 1. Misalnya 1,000 dibagi dengan 1 menghasilkan sangat mudah. Menghasilkan 1,00, kemudian 0,25 dibagi 1 menghasilkan 0,25, dan sampai soal nomor 10. Bagaimana kita cara menentukannya? Jika P itu besar dari 0,8, maka soal tersebut dapat dianggap sangat mudah. Kemudian jika besar dari 0,6 dan kecil dari 0,8, bisa dikatakan soal itu mudah. Tapi jika kecil dari 0,4, besar dari 0,4 dan kecil dari 0,6, maka dapat dikatakan soal itu sedang. Kemudian jika besar dari 0,2 dan kecil dari 0,4, dapat dikatakan soal itu sukar atau sulit. Bagaimana dengan soal P itu kecil dari 0,2, yaitu sangat mudah. Sangat sulit. Nah, kembali ke tabel. Nah, kembali ke tabel.
Bahwasanya dapat kita lihat 1 itu sangat mudah, 0,25 itu berada di rank eh, di atas 0, besar dari 0,2 dan kecil dari 0,4 yaitu sukar. Menandakan soal itu sulit. Nah, bagaimana dengan kita lihat pada soal nomor 7? Eh, P-nya yaitu 0,95 berada di atas 0,8 bahwa menandakan itu bahwa menandakan bahwa soal itu sangat mudah. Nah, ini bentuk penjabaran dari soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, dan soal 5. Kemudian kita masuk kepada hasil uji soal esainya. Nah, yaitu yang pertama validitas suatu soalnya. Sebenarnya, validitas suatu soal validitas suatu soal pilihan ganda dan esai itu hampir sama. Yang membedakannya itu hanya tergantung pada rubrik sekolahnya saja, di mana kalau esai itu ada 4, biasanya 3, 2, 1, 0. Jika mereka menjawab dengan benar dan tepat dengan rincian, maka mendapatkan 4. Dan jika tidak menjawab sama sekali, mendapatkan skor 0. Nah, ini juga ada percent correlation-nya. Nah, jadi misalnya jika ada seperti tadi di atas 0,35 atau ada bintang-bintangnya itu menghasilkan bahwa soal itu valid seperti ini. 0,216 di atas di bawah 0,35. Maka soal tersebut tidak valid. Kemudian 0,13 di bawah 0,35 menghasilkan soal itu tidak valid. Nah, keterangannya, jika R hitung lebih dari R tabel, maka dinyatakan bahwa soal valid. Tetapi, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka soal dinyatakan tidak valid. Itu kemudian kita masuk kepada uji reliabilitasnya. Bagaimana? Yaitu tinggal kita melihat pada bagian alfanya itu 0,398. Nah, 0,398 ini berada pada di bawah 0,60. Yaitu maka soal tersebut dapat dikatakan sedang. Bagaimana dengan daya pembedanya? Nah, daya pembeda ini juga hampir sama dengan pilihan ganda tadi. Dimana kita juga mempunyai item statistik, nanti kita membuat sebuah item statistik total. Nah, itu correction item total correlation. Nah, di mana sama saja dengan tadi, jika di bawah 0,20 berarti buruk. Jika kecil dari 0,40 sampai 1, maka soal tersebut dapat dikatakan baik. Nah, jadi dapat kesimpulannya, di sini ada soal yang buruk dan baik, ada soal yang dapat diterima tetapi dengan revisi. Kemudian bagaimana dengan indeks kesukarannya? Apakah soal itu sulit atau tidak? Atau dapat dikatakan dengan biasa saja? Yaitu dapat kita lihat, kan kita esai tersebut nilai paling tertingginya itu 3. Kan jadi 2,60 nilai min ini dibagi masing-masing nilai min ini dibagi 3 menghasilkan 0,86, 0,96, 0,68 dan sampai 0,31. Jika 0,86 ini berada di rentang di atas 0,8 yaitu menghasilkan soal tersebut sangat mudah. Nah, jika 0,31 ini berada pada antara 0,2 sampai 0,4 yaitu sukar atau sulit. Kemudian kita masuk kepada itu sekian tentang hasil penelitian uji soal, bagian uji soal. Kemudian kita masuk kepada bentuk
pengujian angket. Nah, di sini kita membuat sebuah angket, di mana angket ini eh, di mana angket ini memiliki juga memiliki kisi-kisi. Nah, dan ini bentuk kuesionernya. Bagaimana dengan rubrik penskorannya, yaitu kalau misalnya dia itu merupakan sebuah pernyataan positif, maka jika sangat sangat setuju ini menghasilkan 5 dan ini 4, ini 3, ini 2, ini 1. Tapi jika soal pernyataan itu eh, negatif, maka di sini 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini diisi oleh diisi oleh seorang mahasiswa, bisa siswa, tapi di sini saya tujukan kepada mahasiswa semester 2. Kemudian bagaimana dengan tingkat hasil uji angket tersebut? Nah, setelah saya mengujikan pernyataan ini, di mana pernyataan ini terdapat 20 pernyataan, saya mengujikannya ke sebuah kelas, di mana kelas tersebut memiliki jumlah peserta didiknya yaitu 25. Nah, seperti biasa bagaimana kita melihat validitasnya, yaitu 0,460, 0,96, 0,02. Nah, jika di atas 0,35 maka soal itu valid, dan jika di bawah 0,35 maka soal itu tidak valid. Nah, sebenarnya inilah data dari pernyataan 1 sampai pernyataan 20. Kemudian kita masuk kepada reliabilitasnya. Nah, di sini 0,624 menandakan bahwasanya soal itu tinggi. Tingkat reliabilitasnya itu tinggi, yaitu jika nilai koefisien yang diperoleh besar dari 0,60 maka tingkat reliabilitasnya itu tinggi, dan jika kecil dari 0,60 maka tingkat reliabilitasnya itu menengah sampai rendah. Nah, jadi jika nilai reliabilitasnya itu 0,624 maka tingkat reliabilitasnya itu adalah tinggi. Inilah. Kenapa kita tidak dapat menentukan bagaimana daya pembeda, bagaimana itu dikatakan sulit? Karena ini merupakan sebuah angket. Nah, ini bagian-bagian dari statistik itu sendiri. Nah, jadi dengan adanya ini, dengan adanya SPSS, nah bagaimana bentuk dari SPSS? Nah, ini merupakan bentuk dari cara pengolahan di SPSS tentang masalah angket, yaitu ada nilainya 4, 3, 2, 1, di sini ada total. Itu jumlah skor. Kemudian, nah di sini bagaimana kita menentukan bahwasanya ini 4, 3, 2, 1, 0. Nah, itu tergantung pada 4, 3, 2, 1, 5. Tergantung pada siswa tersebut mengisi angka tersebut, maka kita dapat menilai atau memberikan skor pada masing-masing pernyataan yang diisi oleh peserta didik, yaitu misalnya 5 jika dia itu negatif, positif, tergantung pada pernyataannya tersebut. Nah, nanti dengan adanya data-data ini semua, maka barulah kita dapat menentukan hasil uji angket ini. Nah, baiklah, mungkin sekian penyampaian materi tentang analisis penelitian saya tentang pemahaman konsep matematis di SMK Negeri 1 Tanjung Raya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.